Oke, hari ini kita berarti belajar asam basa ya. Iya By Kak. the way, kamu asli mana? Apanya? Asli. Lahirnya atau gimana? Asli mana? Saya Bekasi sih Pak. Bekasi. Sekarang kelas Iya, 11 berarti ya? kelas 11. Iya. Oke. Berarti materi yang udah sampai itu materi asam basa. Iya. Oke. Baik, kita di dalam topik materinya itu ada namanya eh, ini sih. Teori asam basa ya. Teori asam basa itu ada namanya asam basa Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry dan juga Lewis. Nah, Iya, Pak. untuk teori asam basa Arrhenius, kira-kira kamu tahu nggak apa itu Arrhenius, teori asam basa Arrhenius? Eh, Arrhenius tuh kalau nggak salah tuh asam basa tuh asam tuh dari yang hidrogennya plus, terus yang kalau seingat saya tuh hidrogennya plus yang asam, yang satu yang OH-. Seingat saya sih Oke. itu dong. Kalau Bronsted-Lowry? Itu kan lanjutannya ya. Mhm. Bronsted Lowry tuh yang pakai kayak perbandingan itu bukan sih? Yang Perbandingan apa? Perbandingan massa. menerima menerima memberi itu saya kurang kurang ingat sih Kak. Kalau Lewis? Lewes juga saya kurang Kak. Oke. Nah, untuk teori asam basa itu ada namanya yang Arrhenius yang pertama, bahwasanya dia bilang asam itu adalah zat yang larut dalam pelarut air. Nah, kalau dia asam itu adalah zat yang larut dalam pelarut air menghasilkan ion H+. Ya. Iya. Ionnya H+. Dan HF, nah contohnya nih misalnya HF ketika larutkan dalam air maka ada H+ di dalam air tersebut, berarti dia adalah asam begitu. Hmm. Sedangkan basa itu adalah zat yang dalam pelarut air menghasilkan ion OH-. Ya, kebalikannya Oke. ini H+ ini OH-. Contohnya NaOH dilarutkan dalam air maka dia akan menjadi OH-. Na+ sama OH- begitu. Nah, sedangkan untuk Bronsted-Lowry itu adalah kalau misalnya basa itu adalah donor proton. Basanya itu adalah dia donor proton, sedangkan asam itu adalah donor proton atau H+, sedangkan basa itu adalah akseptor proton. Nah, dengan demikian, untuk di Bronsted-Lowry yang dikatakan asam itu adalah ketika dia memberikan H+. Tapi kalau basa Menerima. itu adalah yang menerima proton. Nah, asam dan basa yang mirip membentuk pasangan asam basa konjugasi yang hanya berbeda satu atom H saja. Jadi asam dan basa yang mirip itu membentuk pasangan asam basa konjugasi yang hanya berbeda satu atom H aja. Contohnya gini, Ha itu asam, H2O itu basa. Temu dari mana? Coba lihat, Ha itu asam karena dia telah memberikan ke H2O. Sehingga di sini H3O+. Nah, ini adalah asam konjugasinya. Karena dia memberikan satu. Sedangkan amin itu basa konjugasi. Kenapa? Karena dari H2O ini, ya kan, dari kalau hanya hilang satu kan dia jadi ini, ya. Kalau hanya Iya. dihilangkan kan dia jadi basa konjugasi kan. Hmm. Begitu. Atau akseptor proton. Nah, ketika menerima dia jadi, nah yang menerima ini kan, yang menerima ini adalah basa, sedangkan untuk H itu kalau yang memberikan itu adalah asam. Ini Ha, A-nya kan H-nya lepas, berarti Ha ini asam. Nah, Hmm. ditangkap oleh H3O+, berarti H3O+ ini karena dia pasti bakalan akan memberikan H ke sini, ke A ini, maka ini asam konjugasi namanya. Iya. Nah, begitu pun H2O dan basa konjugasi ini. Ya, bisa dipahami ya. Coba yang tadi Kak, bentar. Yang sebelumnya tuh yang Arrhenius. Kalau Arrhenius itu dia asam. Arrhenius itu paling simple, ya.
asam itu kalau dia dalam air, dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+, itu doang. Sedangkan Nah, basa itu cara tahu dia H+ H- dari bentuknya aja atau gimana? dari bentuknya. Misalnya HCl dilarutkan dalam air, dia akan menjadi H+ tambah Cl-. Kalau berarti yang asam berarti yang CH3COH itu asam itu. Ya, CH3COH juga asam. Ya, basa dong itu kan OH akhirnya. Yang kita lihat itu bukan perihal pencocokan huruf ya. Hati-hati, dalam kimia itu bukan pencocokan huruf. Ini terdiri dari CH3COO- dan H+. Sebenarnya penulisannya adalah HCH3COO. Hmm. Begitu. Paham? Nah, itu cara tahu CH3COO-nya itu min sama H-nya itu plus itu dari mana, Kak? Itu ada namanya logam, kation, dan anion. Udah pernah kamu belajar kation dan anion? Kalau nggak salah pernah, tapi saya kurang ingat. Nanti coba dibuka lagi atau cari di internet kation dan anion. Untuk asam spesinya emang H+. Untuk basa dia OH-. Makanya ini ada H, ini udah kuncinya di sini. Perihal CH3CO- dia dapat dari mana, Kak? Gitu. Karena dia pasti plus sama min, kecuali ikatan kovalen. Nah, karena ada ini ikatan ionik, ya kan? Asam, basa itu ikatan, dan garam itu ikatan ionik, Ya. di mana dia plus dan min. Gitu. Misalnya NaCl, mana yang plus? Cl-nya atau min-nya? Na-nya yang plus. Nah, itu saya bingung gitu cara taunya gimana. Nah, ini saya tidak bisa, maksudnya saya akan spill ini berarti kita lari dari materi. Iya. Kita lari dari materi. Ini materi dari semester 1. Semester 1 untuk kelas 1, kelas 2 masih ini. Ya. Kalau Iya. kita ceritain panjang, kenapa dia plus bisa Cl-. Selain dari ini, ada namanya unsur. Nah, unsur, tahu kamu unsur yang sistem periodik unsur? Apa? Ap- Tahu tahu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur. Kamu tahu sistem periodik unsur? Itu tabel periodik atau gimana? Ya, tabel periodik tahu. Ya, tahu. Nah, itu semuanya berawal dari tabel periodik. Iya. Ya, itu semuanya berawal dari tabel periodik. Itu semua berawal dari tabel periodik. Jadi kalau misalnya tabel periodiknya gini, kenapa Na itu plus 1? Karena Na itu ada di golongan 1A. Aturannya dalam kation dan anion, ya, dan juga sifat dari logam dan non-logam, ini ada di pelajaran kelas 1. Kayaknya Iya. udah lupa. Iya. Udah lupa. Sudah. Nah, padahal ya, ini teman-teman, ini ya, siapa namanya, Farid ya. Iya, Farid. Nah, padahal aku mikir gini, orang akan memahami kimia, kamu akan memahami kimia kalau kamu paham sistem periodik unsur atau tabel periodik. Kuncinya di situ. Karena dari sejak kelas 1 sampai kelas 3 yang dibahas itu. Jadi kalau itu yang kamu paham, konsep-konsepnya, sistem periodik unsur atau tabel periodik yang kamu bilang tadi, kamu paham. Kelas 3 kamu aman, kelas 2 kamu aman, kelas 1 kamu aman. Oke? Karena konsepnya di sana semua. Ya. Terus Li itu 2+. Kok bisa Li 2+ ya, Kak? Karena Li itu terdapat pada golongan 2A.
Aluminium itu 3+. Karena aluminium terdapat di golongan 3A. Loh, Kak, terus kenapa Cl itu min, Kak? Ya. Dalam sistem tabel periodik unsur, ya, yang kiri golongan 1, 2, 3, 4, ya, 4 ada sebagian, itu logam rata-rata. Yang logam itu merupakan kation dan dia bermuatan positif. Sedangkan 567 dia adalah dia rata-rata non logam sifatnya dalam periodik unsur dan dia biasanya bermuatan negatif. Karena Cl itu halogen, ya, dia terdapat dalam fluor, klor, Br dan I, maka dia bermuatan -1. Udah lupa konsepnya? Iya sih, rada kurang-kurang saya. Nah, itu dia. Dari dulu sih kimia sih yang paling lemah sih, Kak, saya pelajarannya. Betul. Terus gimana, Kak? Nah, itu baru unsur, ya kan? Ini satu-satu doang. Karena di kation dan anion itu ada listnya sendiri. Dia punya list sendiri, di mana kation itu kok bisa, Kak, CH3COO min itu udah ada listnya, dia min. Kok bisa ya, Kak, SO4 itu 2 min? Ya emang udah ada listnya. Ini anion semua, anion itu yang bermuatan negatif. Kation yang bermuatan positif. Gitu. Anion sih ya yang banyak bervariasi. Kadang ada yang NO3 min, kemudian misalnya CLO min, CLO4 min. Gimana, Kak, kok tahu muatannya ini? Mau nggak mau emang harus dihafal, kalau nggak sering ngajak kerjain soal. Ya, itu dia, Farid. Iya. Gitu. Oke, dan basa itu adalah zat dalam pelarut air menghasilkan ion OH-. Berarti basa itu bakalan menjadi seperti ini, Na plus tambah OH-. Karena negatif harus ketemu dengan positif. Paham ya? Dipelajarin lagi aja. Kita lanjut, atau ada pertanyaan lagi? Coba yang enggak Lewis aja. Sedangkan untuk Lewis itu adalah asam atau zat yang dapat menerima pasangan elektron. Nah, ini pasangan elektron ya. Tadi kalau dia kan yang ini teori sebelumnya, Brewster-Lowry. Nah, kalau Lewis itu dia adalah yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah zat yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Begitu. Contohnya ini. OH, OH, BOH, BOH 3 kali. Ya. Ditambah ini air H2O. Karena air itu ada ini dua pasang elektron yang di luar, maka dia akan memberikan kepada yang B. Sehingga B ini seperti ini jadinya. BOH, 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 BOH dan tinggal H plus sendiri. Nah, karena ini dia menerima asam itu adalah yang menerima, sedangkan basa adalah yang menyumbangkan. Yang berarti ini basanya. Karena dia nyumbang ke sini, ini asamnya. Begitupun ini nanti ini adalah asamnya, ini basanya. Gitu. Oke. Udah, berarti itu yang kan ya OH, BOH itu dia awalnya asam. Terus tuh dia bentar. Dia ngasih kan itu ya? Apa nerima itu? Yang AH-nya ini kan. Ya, yang B, yang HOB yang yang mengasihkan berarti basa kan? ya ngasih basa. Berarti yang Ini berarti, yang ini apa? berarti ini basa, ini basa konjugasi kayak gitu. Ini asam, ini asam konjugasi kayak gitu. Asam konjugasi ini asamnya, ini asam konjugasi kayak gitu. Oke, ada pertanyaan?
Ya lumayan ini lumayan. Lanjut aja Kak. Nah, sekarang tentukan asam basa konjugasi dari HSO4-. Coba kamu tentukan dulu. Ini tuh pakai yang mana? Pakai yang ini. Yang ini. Pahami konsep ini. Tadi apa? HSO4 ya? Ya, HSO4-. Kedengaran suara si kipas enggak? Nggak ada Kak. Bentar kan kalau yang contoh tadi itu kan kita kan tahu ya apa? Asam sama basanya kan ada Ha sama kalau nggak salah H2O ya. Ini tapi cuma ada satu doang gimana? Ini. Ya Ya udah mana kamu nih tambahkan H2O. apa? Gimana? Ya udah kamu tambahkan H2O berarti. Yang ini. Tambah nama H2O gitu. Ya, coba mengikuti cara ini. Gimana jadinya dia? Tambah H2O. Apa? Nggak, eh, Caranya seperti ini. Kamu ganti aja HA-nya dengan HSO4-. berarti kan ntar kan H3 gitu. Yang itunya Oke, kamu buat dulu aja ya. Kamu coba akses Jamboard. Kamu Jamboard. bisa, kamu tulis di Jamboard aja. Silakan tulis di Jamboard. Tulis itunya sama nah. Jawabannya. Ntar aku lihat cara pengerjaannya. Ini kan HS. Ini gimana? Apa? Bentar, bentar. Tadi itu yang empatnya itu di berarti ntar ini kayak nambahin nama empatnya gitu yang O-nya ini. Coba kamu kerjain aja dulu. Ntar biar dijelasin.
Oke, udah. Ya kayak gini lah Kak, saya ngertinya sih gini. Apa? Kayak gini, apa? Kayak gini. H3O4, dari mana H3O4? Saya nggak tahu sih, saya ngira cuma kayak pindah ioninya gitu kan. Dari apa SO4-nya ke H2O. Oke, berarti kamu catat nggak di buku kamu sekarang? Ada sih, saya bisa. Nah, ya. Tugas pertama, Kenapa Kak? habis dari kita kelas, ya, yang pertama, aku pengen kamu cari kation anion. Hmm. Boleh kation asam, kation basa, gitu, atau intinya kation anion aja kamu cari. Terutama dalam asam basa. Itu penting. Hmm. Nanti biar kamu nggak ngeblur gitu cara pemahamannya. Karena rumus kimia itu bukan sesuatu yang kita bisa pindah-pindahin. Kita bisa membuat O4, oh bisa aja di sini H2O5. Enggak. Enggak semudah itu yang harus kita ini. Jadi kita harus memahami bahwasanya HSO4 min itu, ya, HSO4 min itu terdiri dari, ini adalah H plus ditambah dengan SO42 min. Terdiri dari itu. Kalau kita gabungin, dia akan jadi HSO4 min. Plus ketemu min kan 2, plus ketemu 2 min kan jadi min 1 kan? Iya. Maka HSO4 min. Nah, berarti ini adalah SO42 min awal aninya. Yang ini adalah H plus. Tahu dari mana, Kak? Ini adalah asam. HSO4 min itu H plus. Ini masih asam dia. Kan asam dia. Nah, H2O itu dari apa? Kamu tahu? H sama O. H2O itu H plus tambah OH min. Nah, nanti habis dari ini, kamu pahamin partikel-partikel ini juga. Sesederhana itu. H2 itu H plus OH min. Kalau kita gabung menjadi H2O. HOH. Orang itu kenapa disingkatnya biar mudah, berarti H2O. Karena hanya 2, O-nya 1. Paham? Ya. Nah, kalau begini, berarti kita akan misahin dia ini. Min ketemu dengan positif, ya kan? Hmm. H plus ini pasti akan menyerang yang ini ke sini. Makanya diamannya dia H3O plus. H plus nih, tambah H2O. Sekarang hanya jadi berapa? 3 Ya, H3O-nya dari berapa? masih sama atau 1. Terus dia ada muatan nggak? enggak? Ini apa? Oh, berarti positif. Iya. Kita tuh kimia itu kan menggabungkan, Mas. Menggabungkan antara yang kation dan anion. Hmm. Menggabungkan kation dan anionnya. Itu kimia. Jadi apapun yang terjadi, ya kita harus menggabungkannya gitu. Gini loh, ya. Pahami konsep ini, udah paham belum? Ya lumayan jelas. Apa? Jelas kok, jelas. Saya insya Allah ngerti. Nih, tadi kalau air itu kan dari H2O ya, kita tahu ya. Dari apa Ya, tadi? H plus dan H sama O. H OH plus O dan min. nah, itu harus tahu. Nah, sekarang kita gabung ini plus dengan min jadi apa muatannya? Halo? Ya Kak, Plus dan min jadi apa muatannya? jadi plus atau Plus ketemu dengan min jadi apa? jadi min itu Jadi netral dong. netral. Ini kamu tahu matematika nggak? Min ketemu min jadi apa? Positif. Nah, kayak gitu. Tapi di kimia nanti ketemu, kalau min ketemu min itu jadi 2 min Hmm. gitu.
positif ketemu negatif jadi netral. Nah, oleh karena itu makanya dia ini hanya satu kan, Ya, OH. Jadinya H hanya ada berapa sekarang kalau kita gabungin? 2, 2, O-nya 1. gitu. Paham? Jelas, jelas. Jelas ya? Saya harap bisa jelas. Terus tadi H plus. Ya sih, emang pertama gini, pemetaan pemikiran kita berbeda itu karena pertama kamu tidak memahami kation dan anion. Itu ya, satu. Itu yang makanya aku bilang itu tugas pertama kamu, cari kation dan anion. Udah, biar ketika nanti belajar itu kamu paham. Ya. Kak, ini kok gini, Kak, ini semuanya ada daftarnya. Semuanya ada daftarnya. Jangan minder, jangan malu, Kak, aku belum ini. Ya, cari aja. Kamu bergantung, Kak, bentar ya, Kak. Aku pun bakalan nunggu. Saya pribadi bakalan nunggu. Sejauh mana kamu pemahaman kamu, saya akan ikutin. Gitu. Saya nggak akan beralih ke materi selanjutnya. Kita beralih ke ini enggak. Ini aja belum beres gitu. Mau balik ke yang lain gimana gitu. No. Yeah. Kita belum bahas rumus asam basa itu nanti aja. Yang penting konsep ini paham dulu. Cuma aja nanti kamu bolak-balik seperti ini nanti jadinya. H3O4 itu nggak ada. Nggak akan pernah ada. H2O ada, SO4 min ada, S min itu ngacau. Kenapa ngacau? Konsepnya itu SO4. Ya. Kenapa? Karena dia yang saya bilang tadi, dia punya list ataupun daftar sendiri. Jadi emang ada S tapi 2 min. Ya, ada S tapi 2 min. SO4 itu satu kesatuan utuh, 2 min juga. Jadi ini nggak boleh kita pisah. SO3 ada, SO3 2 min juga. NO3 ada, NO3 min. NO2 ada, min. Gitu. Gimana Kak tahunya ini? Ada sendiri daftarnya. Kamu cari sendiri. Saya. Yeah. Dia nggak bisa ngablur. Dia nggak bisa ngablur. Oke. Nah jadi ini kalau kita buat Kak HSO4 min. Dengan cara tadi saya buat ditambah dengan H2O. Ya kan? Maka dia akan menjadi H3O plus. Ditambah tadi kan di sini tinggal SO4 kan? Ini kan kita pecah dua nih. Dia plus tambah SO4 2 min. A plus ini kan ke sini. Maka bentuknya H3O plus. Nah, sekarang yang SO4 2 min sendiri. Ya udah kita tulis aja SO4 2 min. Gitu. Paham nggak? Berarti kan yang H3-nya tuh jadi asam konjugasi kan itunya. Ya. Ini berarti kan sesuai dengan ini dia kalau asam itu donor proton, donor H plus nggak? Dia bilang. Asam, ya asam kan yang ya donor yang ngasih kan. Asam adalah donor proton kan? Ya. Memberikan H plus kan? Nah, berarti ini asam dong. Ini basa kan? Ya. Nah, kalau ini kita lihat sebelahnya. Ini nanti pasti akan memberikan H ke sini. Supaya bentuknya kayak gini. Supaya bentuknya seperti sama yang di kiri. Nah, jadi kalau gitu ketika ruas kiri yang kita lihat, maka coba kamu acuannya ke ruas kanan. Bagaimana supaya bisa H3O plus tambah SO42 min? Ya ini berarti kita harus pindahkan hanya ke sini. H yang ini kita pindahkan ke sini. Gitu kan? Yeah. SO4. Nah, kalau yang kanan, gimana caranya supaya bisa H2O? Berarti yang H3O ini kita buang satu hanya. Ya kan? Berarti ini adalah asam konjugasi. Dan ini basa konjugasi. Karena dia ini kan memberikan H+. Gitu. Paham nggak? Berarti kayak apa? Obat apa biar kayak sama yang kayak yang kirinya gitu kan dia. Iya, Jadi harus kalau yang kiri kamu lihat yang kanan, kalau yang kanan kamu lihat yang kiri. Gimana caranya bisa sama kayak kanan, bisa sama yang kiri. Begitu. Oke. Oke, kalau emang benar-benar oke,
Ini selain dari soal ini ya, coba kamu kerjain soal yang sama, tapi ini NO32 min. NO3 2 min. Nggak ada. SO32 min. Silakan. SO3 2 min. Ini kan yang SO3 2 min kan nggak ada H-nya, Kak. Berarti dia nggak ada Nggak ada. kan donor proton. Oke, ini jadi PR ya. Silakan kamu nanti cari tahu ini kira-kira gimana. Kita lanjut materi ya. Nih, ini tadi jawabannya. Yang tadi ini. Nah, jadi SO4 min itu sebagai asam, maka basa konjugasinya adalah SO42 min. Ya kan, yang seperti yang bilang tadi. Nah, kalau SO4 min itu sebagai basa, maka basa konjugasinya adalah H2SO4. Begitu. Nah, sebenarnya cara mudahnya untuk nentuin yang tadi, apakah SO3 itu ini. Nah, kalau sebagai asam, kamu tinggal tambahin H plus aja. Berarti kan dia kalau tambah H plus jadi apa? SO32 min ditambah H plus jadi apa? HSO3 HSO3 2. H3 apa berapa? HSO3 2. H32 apa? 2 aja gitu. Kan plus sama min gitu jadi Sekarang berapa? kita ini 2 min dengan plus jadi berapa? Jadi Tahu berapa? 2. 2 apa? 2 aja gitu. Kamu ya, yuk kita belajar hitung-hitungan SD ya. Kamu punya 2 min nih, terus kamu ada H plus 1, jadinya berapa tuh? Ayo. Jadi min aja gitu. Iya, benar sekali. Paham konsepnya? Karena ini netral kan jadinya ketemu. Hmm. Oke, kalau sekarang SO3 2 min ketemu dengan OH min, bisa nggak? Nah, ini bisa ya konsepnya. Berarti dia kalau ketemu ini asam konjugasinya adalah yang ini. Yang ini asam biasa, ini asam konjugasi. Yang ini basa konjugasinya ya, basa konjugasi. Yang ini asamnya. Kalau SO32 min, bisa nggak OH minnya? Hmm. Jawabannya adalah Nggak bisa. Atau bisa? nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Oke. Nah, sebenarnya ini nih cara mudahnya itu tuh ada loh. Ini. Jadi kan kelihatan ya. Coba kita lihat HSO3 min deh. Coba. HS3 min. Kalau kita tambahkan dengan H plus jadi berapa? Iya. HSO3. Oke. Bener nggak kira-kira ya? Kita gabung nih. Kita gabungin gitu. Hanya berapa? Kita gabungin. Halo? Kamu kedengeran? Halo, Kak? Kamu kedengeran nggak? Halo? Oh, udah. Dengar nggak? Dengar.
Ya, ini kalau kita gabungin jadi gimana? Eh H-nya gabung. Berarti H kan dengan H1 digamin. H plus dengan H3 digamin. Jadinya, HSO3. Jadi netral kan itunya. ya kamu kamu korupsi satu H nggak kira-kira? Kenapa? Kamu korupsi satu H nggak kira-kira? Maksudnya? Oke, sekarang kalau gini, A ditambah B itu akan menjadi AB kan? Ya, Kalau HSO3 min dengan H plus jadi apa? 2H gitu. Iya, hanya dua dong. Ya. Terus kalau HSO3 min, ya kalau HSO3 kamu korupsi H-nya dong. Hanya kamu hilangin satu dong. Hmm. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, kayak lain. Hati-hati ya. Berarti H2SO3. Oke, Hmm. kita ngegabung itu kita nggak boleh ngilangin satu. Kita juga nggak boleh nambah. Disesuaikan. Ini paham nggak Farid? Ini takutnya nggak paham Kak, tapi kurang paham jadinya. Diana. Mas saya kira pas dimasukin ke Mina H-nya juga ikut hilang gitu kan nama plusnya. Enggak. Nah, kimia itu nggak mungkin kita ngilangin sesuatu unsur, nggak bisa. Ya. Oke, Iya. pertama konsep yang pertama, kalau mau gabungin unsurnya nggak boleh ada satupun yang ditambah, nggak boleh satupun yang dihilangin. Yang kedua, kamu kalau positif atau negatifnya, kamu lihat dulu positif atau negatifnya kamu gabungin. Kalau cuma positif aja, berarti buatannya positif. Positif tambah netral, ya. Nah, ini kita belajar dari uh, atom ya. Ingat ya atom. Ada atom itu bermuatan netral, ada A, ada yang atom bermuatan positif, A plus, ada atom bermuatan negatif, amin. Masih ingat yang ini? Lupa? Ya, gitulah. Nah, gitulah gimana? Gitulah lupa atau gimana? Maksudnya, iya saya tahu ada yang A biasa, A plus amin. Ah, itu ya, syukurnya di situ bagus. Nah, udah tahu. Jadi sekarang pertama kita gabungin unsur-unsurnya. Udah H2SO3. Nah, sekarang baru kita lihat muatannya. Ada min, ada positif. Nah, min ketemu dengan positif jadi apa? Ya, Jadi apa? netral. Netral. Berarti ada muatannya nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, nggak ada, benar. Oke. Berarti kalau ditambah dengan H plus, nah dia berarti ini hasilnya. Nah, sekarang SO3, HSO3 min ditambah OH min menjadi apa? Prinsip singkatnya, prinsip singkatnya, mudahnya ya, dia itu yang ada H kamu hilangi H-nya satu. Ini berarti kita hilangin H-nya. Jadinya apa din? SO3 min. SO3. Nah, tahan dulu muatannya nanti. Jadi kita fokus ke unsurnya dulu, baru muatannya nanti. Nah, muatannya kamu kurangi satu. Ini min nih, kurangin min lagi. Jadinya 2 min. 2 min. Tahan, Hmm. yakin. Coba. Kira-kira kalau misalnya S2 min gimana? Terus ClO4 min aja deh. Gimana tuh? Di Coba kamu tambahin OH dengan H plus. Bisa nggak? yang satu tambahin H plus, satu tambahin OH min. Iya. Coba sama-sama tambahin H plus dengan OH min. Bisa nggak kamu analisa?
Udah dapat? Dari yang lagi yang ngerjain yang OHAMen. Yang mana? Lagi yang nulis yang OHAMen sebentar. Masih di Jamboard nulisnya? Oh, di Jamboard. Oh iya, di Jamboard ya. Iya. Kalau gitu aku gimana cara ngoreksinya? Ini O-nya berarti ada 2 nggak sih? Hah? Kak, Ya. kan CLO4 min ditambah OH min. Berarti kan O-nya ada 2 itu. Berarti jadi O2 atau gimana? Oke, syaratnya salah satu pertama kita harus mengurangi H-nya dulu kan. Ya, Apakah ada H di situ? nggak ada H di sini. Terus apakah bisa? Kalau gitu. Berarti nggak bisa. Iya. Paham sekarang? Berarti kalau yang basah harus ngilangin H-nya dulu. Kalau nggak ada H berarti nggak bisa gitu. Hmm. Intinya kalau bahasa itu hilangnya H-nya, naikin muatannya. SO4 min kan jadinya HSO4 min. Hanya hilangin, SO4-nya jadi 2 min dong. Iya kan? Ya, 2 min. Hmm. Oke. Nah, sekarang ada namanya klasifikasi asam basa. Ya, ada kuat ya di dalam air, dia terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya dan alfanya -1. Alfa itu derajat ionisasi ya. HCl contohnya HNO3, H2SO4, HBr dan HI. Jadi ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, untuk asam kuat itu rumusnya adalah konsentrasi H plus sama dengan M kali A. Hanya itu valensi asam ya. Untuk OH min atau basa itu M kali B, B-nya valensi basa. M-nya itu molar, molaritas. Nah, untuk lemah di dalam air dia terionisasi 0 sampai dengan alfa. Nah, dari antara alfanya itu sampai dari antara 0 sampai 1. Tapi nggak mungkin 0, nggak mungkin 1 juga. Ya. Lebih kecil dari itu. Contohnya NaOH, KOH, dan BaOH 2 kali. Ya. Nah, untuk H plus asamnya itu ada, untuk mencari nilai asamnya H plus sama dengan akar Ka kali Ma, atau ini rumus bawahnya. Oke. Konsentrasi OH min itu sama dengan akar Kb kali Mb.
Oh, berarti apa? Bentar. Berarti kita Kamu pakai rumus yang mana sama yang mana tergantung lemah sama kuat itunya apa? Ya, iya. kuatnya itunya. Hmm. Terus gimana Kak tahu lemah atau kuat? Nggak ada cara lain selain menghafalin. Tapi ntar kayaknya kalau udah sering banyak bahas soal, kamu udah kebiasaan sih. Nggak perlu lagi kayak gua menghafal gitu. Kalau udah ini loh ya, udah sering ngerjain soal itu kita udah tahu sendiri, oh ini asam lemah, oh ini asam kuat gitu. Iya, iya. Sudah? Dan satu lagi, kalau di soal biasanya ada derajat ionisasi atau Ka, nah itu udah pasti dia asam lemah atau basa lemah atau ya asam lemah. Tapi kalau dia Kb berarti basa lemah. Biasanya di soal Hmm. diketahui tuh, kalau dia lemah diketahui. Oh, Bukan dikasih tahu gitu. bukan gini, bukan dikasih tahu ini adalah asam lemah, itu enggak gitu dia. Enggak. Tapi dia akan ngetahuin yang Ka-nya atau Kb-nya. Oh, Kak. Oh, Kasih tahu atau oke. Ka-nya Oke. Kb-nya. Itu berarti dia lemah dia. Ya udah, Kak. Udah? Ya, lanjut aja. Oke. Nah, ini beberapa contoh senyawa asam. Ada asam klorida, asam bromida, asam cyanida, asam nitrat, asam sulfat, asam sulfit, asam fosfat, asam fosfit, ya kan? Asam asetat, asam oksalat, asam benzoat. Nah, ini valensi asamnya. Diketahui valensi asamnya itu. Kalau Oke. hmm, sebenarnya valensi asam itu mudah sih. Coba kamu lihat di yang sini H2SO4 itu hanya ada berapa? Dua. Berarti Berarti dia dua gitu. valensinya 2. Kalau H3PO3 Tiga. 3 berarti. Gitu kan? Coba kamu lihat, pasti grafiknya kayak gitu. Terus kenapa nih asam benzoat itu harusnya hanya 6 dong Kak valensinya? Karena hanya ada 6. Terus kenapa Ya dia enggak? jadi satu? Iya. Kenapa jadi satu? Sama kayak tadi. Berarti dia ini adalah C6H5 COO min dengan H plus. H yang dilihat bukan H yang ini, tapi H yang paling belakang. Oh, ada H plusnya itu ya. Iya. Yang bentuk COO itu yang dilihat yang belakangnya. Yang ini kan yang dilihat di belakangnya, COH-nya. Hmm. Bisa dia pahami? Bentar saya mau itu dulu. Nyatet dikit. Kamu ordernya 1,5 jam kan ya? Iya, Pak. Selama tiga pertemuan. Iya, buat sementara tiga dulu. Eh, 8 deh di sini. Kalau nggak salah sebulan bukan? Ordernya 8 pertemuan kan? 8 kah? Kita ngelihat ordernya berapa pertemuan. Bukan masalah per bulannya, bisa aja 1 minggu 4 kali kalau kamu mau. Udah, Kak, lanjut aja ke yang basah.
Selanjutnya sama. Mungkin kamu screenshot aja dah. Nah, tadi Ini senyawa basa. Kalau valensi basa itu yang dilihat yang OH-nya. Lihat OH-nya ada 2, ada 3. Berarti valensi. tapi rata-rata kan kalau mau nyari tahu asam basa itu tergantung apa? Asam tuh H, di depan H gitu kan. Rata-rata. Asam H+, basa OH-. Ya nggak, tapi ya kalau misalnya dari sekilas gitu ngelihat senyawanya. Rata-rata kan kalau apa asam tuh H-nya di depan. Kalau basa ada OH-nya. Iya, bisa dilihat kayak gitu juga. Ya kecuali yang CH3COH itu. Iya. Kalau asam, dia pasti sama non logam dia. Kalau nggak non logam, dia senyawa anion-anion gitu dia. Ini kan PO3 anion, PO4 anion, SO3 anion. HCl itu kan non logam. Hmm. Tapi kalau basa pasti depannya logam. Lihat ini, Na logam, kalium logam, magnesium logam, Ca logam, Ba logam, Fe logam, logam semua. Iya. Udah kayak jelas kok ini. Jelas? Ya, ini jelas kok. Nah, sekarang contoh ya, langsung pH ini ya. Nah, untuk H2SO4, ini langsung ke sini. Nih, berapa pH dari 100 mili H2SO4 0,05 molar? Untuk H2SO4 itu adalah asam Kuat. kuat. Iya. Ya. Makanya dia kita buat langsung aja, karena dia asam kuat, ya apabila dilarutkan dalam air, dia punya valensinya 2, ya kan? Hmm. Maka konsentrasi H plusnya sama dengan M kali A. M-nya 0,05, A-nya itu 2. Maka sama dengan dapatlah 10 pangkat min 2. Dengan demikian, pH itu adalah min log H plus. Berarti min log 10 min 2. Sama dengan 2. Gitu. Paham? Iya. Dipahami ya? Kita lanjut, kalau enggak, atau langsung, kamu mau coba dulu? Saya mau lihat soal yang tadi nih. Ayo udah Kak, lanjut aja. Dari sini ada yang tanyakan? Berarti kan kalau udah ketemu apa? Kalau mau nyari pH-nya tinggal di login aja kan, di main log. Ya, min log 10 pangkat berapa ya? Atau min log berapa? Iya, oke. Nah, sekarang 100 mili NH4OH, ya kan? NH4OH itu merupakan basa kuat yang apabila dilarutkan dalam air, dia akan menjadi NH4 plus tambah OH min. Makanya tinggal kali aja. Berarti konsentrasi OH min sama dengan M kali B, ya kan? M-nya 10 min 3 ya. Ya, 10 min 3. 10 min 3 dikali 1 sama dengan 10 min 3. Kenapa 1? Karena OH min cuma 1 valensinya. OH-nya dapatlah 3. Ya kan? Min log OH min. OH itu agak sedikit beda ya. Dia POH dulu. Maka untuk mencari pH, pH itu sama dengan 14 kurang POH. 14 dikurang 3 sama dengan 11 pH-nya. Ini cuma di kenapa 14? Ya. Ketentuannya. pH tambah POH itu sama dengan 14. Oh, ya.
berarti pH-nya 11 gitu. Ya, yang awalnya kan pOH-nya 3. Oh, apa 14 itu ya dari apa? Kan pH tuh dari 1 sampai 14 gitu kan. Iya, benar. Ya udah, lanjut aja. pH kan dari 1 sampai 14 tuh. Hmm. 1 sampai 6 kan asam. Ya, 7 netral. 8 sampai 14 kan basa. 7-nya netral. Sebenarnya 7 sama 8 pun masih netral sih. Selanjutnya ini langsung langsung ngegas gitu ya soalnya ya. Nah, diketahui pH-nya dari soal ini. Mana sih? Dari soal ini yang nomor 4, 500 ml larutan basa lemah LOH mempunyai pH sama dengan 10 tambah log 5, ya kan? Jika Hmm. KB-nya LOH itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5, berapa massa LOH pada larutan? R-nya 35. Oke. Nah, pH-nya diketahui 10 tambah log 5, pOH-nya berarti kan 14 kurang 10 tambah log 5. Sama dengan 4 kurang log 5 kan? Ya. Maka eh, OH-nya berarti 5 kali 10 pangkat 4. Dibaliknya dia. Nah, kalau ditanya ini, kita cari konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali M. Nah, OH-nya tadi kan 5 kali 10 pangkat min 4, KB-nya diketahui 5 kali 10 pangkat min 5, maka M-nya dengan perhitungan seperti ini berarti ini kita kuadratin, yang 5 kali 10 pangkat min 4 ini kuadratin, maka kita dapetin 25 kali 10 pangkat min 8. Nah, maka ada yang akar ini kita kuadratin juga, tinggal sisa 5 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Maka dengan demikian dapatlah hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 M-nya, molarnya. Nah, sekarang kita mencari M-nya. Molar itu sama dengan massa kali MR kali 1000 per volume. Untuk mencari massa, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan massa per 35 MR-nya tadi, dikali 1000 per 500. Maka dapatlah massanya 0,0875. Tadi itu 1000 itu Aman? dari Rumusnya. ya. Ingat 1000 itu kalau misalnya dia mililiter ya. Kalau masih di bawah 1 liter pakai 1000 per volume. Hmm. Tapi kalau enggak, ini dia tinggal kita bagi aja. Hmm. Kalau enggak itu dia 1 per liter. Misalnya 2 liter, berarti 1/2. Paham nggak? Saya masih rada Nggak bingung lah. Yang ada bingungnya di mana? itu sih apa di apa matematikanya? Yang apa? Itu jadi 25 kali 10 pangkat min 8. Lihat di Jamboard. Itu 5 kali 10 min 4 sama dengan akar 5 kali 10 min 5 per kali M kan? Iya. Nah, gimana caranya supaya M ini bisa keluar dari akar? Makanya kita sama-sama kuadratin ini. Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin.
biar akarnya hilang kan. Ya, benar sekali. Harus adil ya. Berarti kalau kiri Iya, kita kuadratin, kanan juga harus kuadratin dong. iya. Nah, berarti dengan demikian maka dapatnya 25 kali 10 pangkat 8 kan? Hmm, Tahu dapatnya 25 kali 10 pangkat 8 dari mana? ya kuadrat 5 sama 2 dikali min 4 Hmm. Yang ini berarti tinggal 5 kali, dihilangin akarnya. iya, udah. Lo tinggal cari M-nya. Maka dapatlah 5 kali 10 min 3 kan? Jelas-jelas. Lalu, yang mana lagi? Seribunya itu kan dari rumusnya kan ya? Rumus apa? Molar. Iya, kalau dia dalam mililiter. Kalau liter satu gitu. Ya, satu per liter, satu per volume dalam liter. Oh, oh ya. Kayaknya yang ini udah ngerti sih. Saya. Dengan itu, Iya, harusnya. harusnya dong. Oke, kalau ngerti coba. Enggak, ini langsung dicampur. Coba amat latihan soal ini. Hmm. Yang ini. Oke. Mencari KB-nya. Hanya di KB. Oh, aminnya tuh berarti Oh, haminnya bentar. kan pH-nya 10. Berarti berapakah pOH-nya? Caranya sama kayak Oh, tadi. berarti nyari pH, Iya. pH-nya dulu gitu. Kalau tadi kan dia mencari M kan, kalau sekarang mencari KB-nya dia. Untuk urutan penyelesaiannya sama. Oke, oke.
Bisa? Bentar, saya baru nemu Ohaminnya. Aku mas. Saya rada nyangkut ini kak. Nggak dapat? Belum. Saya apa? Kan saya udah nemu. Caranya sama. Saya sama kan caranya. Sama. Cuman bedanya tadi kan dia mencari M-nya kan. Kamu sekarang cari Iya, iya. KB-nya. M-nya udah tahu ini 0,1. Kamu nggak dapatnya dari mana? Nggak apa. Saya cara bingung muter-muterin itunya loh. Muter-muter maksudnya? Apa Muter-muter namanya? apa? Nge min. Saya sudah buat Wahaminnya itu berapa amin. kalau Temenan kamu akar udah B dapat? kali M. Ini apa? Min log 10 pangkat min. Berarti Wahamin berapa? Aminnya itu. Bukan. Aminnya 10 pangkat min 4. Terus rumus Wahamin apa? Terus yang itu kan akar KBM. Akar KB kali MB kan? Oh, Akar bentar. KB kali Saya M kan? iya kak. Iya kak. Terus Wahaminnya berapa? 10 pangkat min 4. Terus yang ditanya KB-nya ya? KB-nya berarti kan MB-nya berapa? ini buat enggak deh. MB-nya berapa? Saya MB-nya 0,1 0,1 itu sama dengan 10 pangkat berapa? min 1. Udah buat begini? Oh, saya dapat gitu terus saya ubah jadi itunya. Jadi 10 pangkat min 8. Sama saya dua-duanya saya kuadratin. Terus KB-nya? Yang ini sebelahnya jadi Nah, berapa? ini berarti KB kan ini 10 pangkat min 1 kali dipindahin kan ya? 10 min 1 kan? Ya, Terus berarti kalau nilai KB-nya berapa? 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 7 gitu. Tapi nggak ada jawaban. Iya, nggak ada. Itu nggak ada jawabannya. Iya. Itu sih. Nggak apa-apa kalau nggak ada jawabannya. Berarti dia soalnya salah nanti. No. Mungkin ini 0,01 kali. 0,01 paling mendekati yang E. Kalau 0,01 loh ya. Iya. Kelas 10 min 2. Ya. Jadi ini pertama yang ku koreksi, kamu jangan langsung gegabah. Lihat dulu operasi matematikanya apa. Jangan langsung kamu kurang UK, berarti ini 10 min 1. Berarti 10 min 5 dong. Enggak. Dia ternyata ada penghalangnya akar. Kalau nggak ada akar bisa digituin, nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini ada akar.
nggak bisa digituin langsung. Itu operasi matematikanya ya. Nah, pertama sejauh ini untuk hari ini yang pertama satu, kamu anion kamu harus cari. Yang kedua adalah asam basa, itu harus dicari juga. Mana yang asam lemah, mana yang basa kuat, mana yang kayak gitu asam lemah, basa kuat, asam dan sebagainya. Kemudian operasi matematika diperdalam lagi. Mungkin gitu dulu sih hari ini, Farid. Iya, udah mau selesai waktunya. Iya.